Para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, perhatian, apakah Bapak dan Ibu menyadari bahwa selama ini banyak informasi yang beredar soal kenaikan pensiun 2025 bisa menyesatkan? Bayangkan jika keputusan resmi ternyata berbeda dari kabar yang sudah tersebar. Apa artinya bagi masa depan keuangan Anda? Bagaimana dengan rapel yang selama ini dinanti-nanti? Apakah semua yang diperhitungkan selama bertahun-tahun akan cair tepat sesuai hak Anda? Pertanyaan ini menimbulkan kekhawatiran dan kami hadir untuk menjelaskan fakta sebenarnya, langkah demi langkah, agar Bapak dan Ibu tidak tertipu oleh rumor atau informasi yang belum diverifikasi. Pernahkah Bapak dan Ibu membuka aplikasi Taspen Mobile atau memeriksa saldo melalui ATM dan merasa ragu apakah nominal yang terlihat benar? Atau mendengar diskusi di grup pensiunan yang menyebut pembayaran rapel sudah mulai dilakukan, sementara pihak resmi belum mengonfirmasi apapun? Ketidakpastian ini bisa menimbulkan stres, terutama bagi pensiunan yang bergantung pada penghasilan bulanan. Namun, ada aturan resmi yang menentukan hak-hak Anda. Mengetahui aturan ini penting agar tidak kehilangan hak atau terjebak kesalahan informasi. Apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa PT Taspen secara tegas menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan kenaikan pensiun 2025 IM? Ini bukan rumor, ini pernyataan resmi yang penting untuk diketahui setiap penerima manfaat. Apa yang terjadi jika kita terlalu cepat percaya pada informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi percakapan? Bisa saja salah dan berpotensi membuat perencanaan keuangan terganggu. Oleh karena itu, penting untuk memahami fakta secara mendalam. Kita akan membahas secara rinci langkah-langkah yang harus diikuti, mulai dari verifikasi administrasi, penghitungan golongan dan masa kerja, hingga mekanisme pencairan. Bapak dan Ibu akan mengetahui kapan sebenarnya rapel bisa dicairkan, dan bagaimana kenaikan pensiun akan dihitung setelah keputusan resmi keluar. Semua pertanyaan yang selama ini menggantung akan mendapatkan jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan kabar simpang siur. Bayangkan jika proses ini salah dipahami. Kesalahan administrasi bisa menunda pencairan atau bahkan menyebabkan hak pensiun tidak sesuai yang seharusnya diterima. Apakah Bapak dan Ibu ingin mengalami hal itu? Tentu tidak. Karena itu, mari kita ikuti penjelasan resmi ini dengan seksama agar semua hak tetap aman dan sesuai peraturan pemerintah. Sekarang, mari kita uraikan informasi resmi. PT Taspen baru-baru ini menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji pokok pensiunan 2020 siri CATS. Semua informasi mengenai pembayaran rapel atau kenaikan yang beredar di media sosial adalah belum dapat dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, setiap langkah yang akan diambil Bapak dan Ibu harus merujuk pada sumber resmi, baik melalui situs web Taspen, call center, maupun akun media sosial resmi perusahaan. Selanjutnya, setiap pensiunan ASN, TNI, dan Polri perlu memastikan dokumen administrasi, identitas, serta rekening bank telah terverifikasi oleh kantor kepegawaian masing-masing. Proses ini penting agar ketika keputusan resmi keluar, pembayaran pensiun dapat dilakukan secara otomatis tanpa kendala. Dengan izin Allah, setiap hak akan dicairkan sesuai ketentuan dan kategori masing-masing, mulai dari golongan ASN, pangkat TNI Polri, hingga tunjangan tambahan. Berikutnya, mari kita jelaskan mekanisme pembayaran. Pensiun dibayarkan setiap bulan secara otomatis ke rekening bank yang telah didaftarkan. Besaran pokok pensiun ditentukan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, serta tunjangan yang berlaku. Untuk pensiunan TNI dan Polri, pembayaran disesuaikan dengan pangkat terakhir, lama pengabdian, dan tunjangan khusus. Kenaikan pensiun tahunan mengikuti regulasi resmi pemerintah dan akan diumumkan saat keputusan resmi ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa semua proses dan jadwal pembayaran telah distandarkan. Untuk tahun 2025, seluruh pencairan pensiun, termasuk rapel dan kenaikan, ditargetkan selesai pada 20 Januari 2002 Makun. Semua golongan ASN dan pangkat TNI Polri, termasuk penerima tunjangan kehormatan lainnya, akan menerima hak sesuai ketentuan pemerintah. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dapat merencanakan kebutuhan bulanan dengan tenang dan yakin bahwa hak diterima secara tepat. Pengalaman para pensiunan menunjukkan bahwa kejelasan prosedur sangat membantu. Banyak yang memeriksa saldo melalui ATM atau aplikasi resmi, kemudian menyesuaikan perencanaan keuangan keluarga berdasarkan informasi ini. Ketika prosedur jelas dan transparan, pensiunan merasa lebih tenang karena semua hak dijamin oleh pemerintah dan PT Taspen. Selain itu, PT Taspen tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan melalui prinsip 5T. Tempat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat.
Kelima prinsip ini menjadi pedoman utama untuk memastikan seluruh proses layanan pensiun berlangsung akurat, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi yang merugikan pensiunan dapat diminimalkan. Selanjutnya, kami ingin menekankan agar Bapak dan Ibu tetap berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi percakapan. Hanya kanal resmi PT Taspen yang dapat memastikan kebenaran informasi terkait pencairan pensiun, kenaikan gaji, dan kebijakan lain. Dengan merujuk pada sumber resmi, hak pensiun tetap aman dan prosesnya berjalan lancar. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa kenaikan pensiun ketika keputusan resmi keluar akan disesuaikan dengan kategori, golongan, masa kerja, dan pangkat terakhir. Setiap penerima manfaat, mulai dari ASN, PNS, TNI, Polri, hingga penerima tunjangan kehormatan akan mendapatkan hak yang adil dan sesuai aturan pemerintah. Insya Allah, semua ini akan tercermin secara jelas pada pembayaran berikutnya. Selain itu, pengalaman umum pensiunan menunjukkan bahwa mengetahui jadwal dan prosedur resmi membantu mengurangi stres dan kebingungan. Banyak pensiunan yang merasa lega ketika bisa memeriksa saldo melalui aplikasi resmi dan mengetahui bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini juga memudahkan perencanaan keuangan keluarga dan kebutuhan bulanan. Mengingat pentingnya ketelitian, setiap pensiunan dianjurkan untuk selalu memeriksa dokumen administrasi, memperbarui rekening bank jika diperlukan, dan rutin berkomunikasi dengan kantor kepegawaian. Dengan demikian, apabila terjadi kendala, solusi dapat segera ditemukan tanpa menunda pencairan pensiun. Dengan demikian, seluruh prosedur dari verifikasi administrasi hingga pencairan telah disiapkan agar hak pensiunan dapat diterima secara tepat dan aman. Semua pembayaran untuk tahun 2025 ditargetkan rampung pada 20 Januari 2026, sesuai kategori, golongan, pangkat, dan tunjangan yang berlaku. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi bagi negara. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, dan keberkahan. Alhamdulillah, melalui prosedur resmi ini, hak-hak pensiun dapat diterima dengan tenang. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap mengikuti pembaruan resmi, menyukai, membagikan, dan berlangganan agar informasi terpercaya terus tersampaikan. Insya Allah, pembaruan berikutnya akan diberikan secara rutin, memastikan setiap pensiunan selalu mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga kesabaran dan harapan selalu menyertai dalam menjalani masa purna tugas dengan tenang dan sejahtera. ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan, ketahuilah, ada keputusan besar yang selama ini menunggu Anda dan banyak yang belum sepenuhnya memahami dampaknya. Bagaimana nasib rapel pensiun dan kenaikan gaji yang dijanjikan? Apakah hak Bapak dan Ibu akan diterima tepat waktu atau ada risiko tertunda? Bayangkan, jika pencairan ini tidak sesuai aturan, kebutuhan harian, biaya kesehatan, dan pengeluaran keluarga bisa terganggu. Pertanyaan ini bukan sekadar teori, tapi realitas yang bisa memengaruhi hidup ribuan keluarga pensiunan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa selama bertahun-tahun proses verifikasi dan pencairan sering terlambat, banyak pensiunan menunggu berbulan-bulan hanya untuk menerima haknya karena data tidak lengkap atau sistem lama yang lambat. Apakah kondisi itu akan terulang kembali tahun ini? Ada kabar baik dan sekaligus peringatan, pemerintah dan DPR telah menyiapkan skema baru, tetapi setiap langkah masih tergantung pada prosedur yang tepat dan kepastian administratif. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan? Apakah rekening sudah valid dan data sudah diperbarui di sistem Taspen? Ini penting untuk memastikan hak pensiun tidak tertunda. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah tahun ini menjadi faktor kritis. Apakah ada cukup anggaran untuk membayar kenaikan gaji dan rapel pensiun penuh? Bagaimana jika terjadi kekurangan dana di tengah proses? Jawaban akan kami jelaskan secara rinci, termasuk bagaimana angka-angka simulasi anggaran menentukan keputusan final. Bapak dan Ibu akan melihat bahwa setiap rupiah yang dibayarkan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi pertanyaannya tetap, apakah semua akan berjalan lancar sesuai janji politik yang telah disepakati? Selain itu, kondisi ekonomi di lapangan menambah tekanan. Inflasi, harga obat-obatan, biaya transportasi, dan kebutuhan harian yang meningkat membuat banyak pensiunan merasa terhimpit. Bayangkan jika rapel tidak segera cair atau kenaikan gaji tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga dapat merencanakan pengeluaran bulanannya? Risiko sosial dan ekonomi nyata, dan inilah yang membuat keputusan ini menjadi sangat penting. Bapak dan Ibu tidak boleh melewatkan informasi ini karena setiap langkah administratif menentukan kesejahteraan Anda.
Pertanyaan lain muncul, bagaimana prosedur pembayaran dan rapel dihitung? Apakah meliputi seluruh periode yang telah lewat atau hanya bulan berjalan? Berapa nominal yang akan diterima, dan apakah ada tambahan tunjangan keluarga atau kinerja yang masuk dalam perhitungan? Semua pertanyaan ini akan kami uraikan dengan jelas setelah hook ini, sehingga Bapak dan Ibu memahami setiap tahap prosesnya. Insya Allah, setelah mengetahui detail resmi, kekhawatiran tentang keterlambatan atau kekurangan pembayaran dapat diminimalisir. Penting juga untuk menyadari peran Taspen dalam proses ini. Selama bertahun-tahun, validasi data menjadi penghambat utama pencairan. Sekarang, digitalisasi dan sistem database terbaru memungkinkan pengecekan data lebih cepat dan transparan. Tetapi apakah semua pensiunan sudah siap dengan dokumen dan data mereka? Apakah rekening bank yang tercatat sudah aktif dan valid? Kesalahan sekecil apapun dapat menunda hak Bapak dan Ibu. Ini bukan hal sepele, karena pencairan pensiun menentukan kesejahteraan keluarga setiap bulan. Sekarang bayangkan skenario di mana rapel dan kenaikan gaji benar-benar cair. Bagaimana dampaknya bagi Bapak dan Ibu? Dana tambahan ini dapat membantu pengobatan, perbaikan rumah, dan kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya sulit terpenuhi. Tapi, jika prosedur administratif terlambat atau data tidak sesuai, potensi penundaan tetap ada. Disinilah ketelitian, kesabaran, dan perhatian pada setiap detail menjadi kunci. Setelah menimbang seluruh risiko, pemerintah dan DPR telah menetapkan jalur resmi yang insya Allah aman. Semua prosedur diarahkan untuk memastikan pencairan rapel dan kenaikan gaji berjalan tepat waktu dengan target finalisasi administrasi pada tanggal 20 Januari 2026. Ini adalah garis waktu tunggal agar seluruh proses di tingkat pusat maupun teknis selaras, sehingga setiap pensiunan memiliki kepastian yang jelas. Dengan demikian, risiko tumpang tindih atau keterlambatan dapat diminimalisir. Selanjutnya, mari kita masuk ke inti dari kebijakan ini. Kenaikan gaji dan pencairan rapel tahun ini dirancang agar tidak hanya berlaku untuk bulan berjalan, tetapi juga mencakup periode sebelumnya sesuai hak yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu tidak hanya menerima 1 bulan tambahan, tetapi seluruh periode rapel yang belum dibayarkan. Hal ini insya Allah akan memberikan jumlah yang cukup untuk menutup kebutuhan penting. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada kelompok pensiunan yang tertinggal. Simulasi anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ruang fiskal memadai. Setiap rupiah yang dibayarkan sudah diperhitungkan secara matang, termasuk biaya pensiun, gaji ASN, tunjangan TNI, dan Polri. Dengan demikian, pencairan rapel penuh dapat dilakukan tanpa mengorbankan sektor penting lainnya. Dampak ekonominya juga signifikan. Ketika pensiunan menerima dana tambahan, konsumsi rumah tangga meningkat, menggerakkan pasar tradisional, pedagang kecil, dan sektor usaha mikro di daerah. Kebijakan ini bukan sekadar memberi manfaat individu, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Tahap berikutnya adalah verifikasi oleh Taspen. Digitalisasi memungkinkan validasi data dilakukan hampir seketika. Pengecekan manual yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dipersingkat, sehingga begitu aturan resmi diterbitkan, proses perhitungan ulang dapat segera dilakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama mengikuti prosedur ini, kemajuan ini insya Allah menjadi bukti nyata bahwa proses administrasi lebih cepat, transparan, dan dapat diandalkan. Selain itu, DPR dan pemerintah juga mempertimbangkan faktor demografi. Jumlah pensiunan meningkat setiap tahun, mencapai jutaan orang. Bila kesejahteraan mereka tidak dijaga, pemerintah menghadapi risiko sosial yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, kenaikan gaji bulanan dan rapel penuh bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan pensiunan. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, bagaimana besaran rapel ditentukan? Pola tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa rapel dihitung dari awal periode kenaikan gaji atau bulan tertentu yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, nominal yang diterima akan lebih besar dan insya Allah dapat menutupi kebutuhan penting seperti pengobatan atau kebutuhan harian keluarga. Komitmen pemerintah dan DPR terhadap transparansi serta kesiapan anggaran membuat potensi keterlambatan atau kekurangan pembayaran jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Selain itu, keputusan tahun ini dianggap sebagai salah satu kebijakan pensiun terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat ganda berupa kenaikan bulanan dan kompensasi rapel memberikan peluang bagi pensiunan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan DPR juga membuka kemungkinan reformasi sistem pensiun di masa depan, termasuk peninjauan ulang indeksasi pensiun agar penyesuaian mengikuti inflasi secara otomatis. Jika hal ini terrealisasi, insya Allah akan menjadi kabar baik bagi seluruh pensiunan.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan pencairan berjalan lancar. Taspen, Kementerian Keuangan, dan Bank Mitra telah berkoordinasi secara intensif. Sebagian besar data pensiunan telah siap proses, hanya menunggu finalisasi aturan dan penyesuaian angka terakhir. Dengan demikian, Bapak dan Ibu insya Allah dapat merasa lebih tenang karena pencairan tinggal menunggu eksekusi administrasi. Beberapa minggu terakhir menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun tidak selalu diberitakan media nasional. Saluran informasi resmi seperti ini memberikan penjelasan lebih dekat, detail, dan jujur mengenai proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencairan kenaikan gaji dan rapel penuh berada pada jalur jelas menuju realisasi. Target finalisasi administrasi diarahkan ke tanggal 20 Januari 2026 dan setelah payung hukum disahkan, proses teknis akan berlangsung hingga dana masuk ke rekening masing-masing pensiunan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan kesabaran mengikuti penjelasan ini. Semoga Allah melapangkan rezeki, memberikan kesehatan dan menjaga ketenangan hati kita semua. Tetaplah optimis karena setiap kebijakan besar membutuhkan proses bertahap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan kabar resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan update terbaru pada siaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.